Nanti berhadir bersama kita Bapak Kepala Desa, Bapak Ahmad, dan beliau juga termasuk salah satu guru saya selama di sini. Dan yang saya banggakan dan yang saya muliakan, para hadirin yang sudah datang bertakziah ke rumah yang berduka ini dengan tujuan untuk menghibur ahli bait, agar kiranya ahli bait tidak merasa kesepian dengan kedatangan kita. Mudah-mudahan ahli bait merasa terhibur, dan mudah-mudahan ahli bait juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesabaran itu almarhum mendapatkan ganjaran di alam sana dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di antara kita manusia ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kita ambil pelajaran bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berbuat baik atau tidak berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya sesuai dengan kadar hamba tersebut. Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Kalau misalnya kita tertimpa oleh musibah dan kita merasa tidak sanggup, itu mungkin hanya perasaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih maha tahu bahwasanya kita sanggup. Hanya kita lagi yang tinggal memilih, kita perjuangkan atau kita bermalas-malasan untuk beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan berjumpa yang namanya kematian. Mau muda, mau tua, malaikat Israel tak pandang bulu. Kemarin di desa Kampung baru ada yang meninggal, itu anak SMA, anak remaja. Sekarang di sini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua. Artinya kapanpun dan dimanapun kematian itu akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia, hewan, tumbuhan pasti akan merasakan yang namanya mati. Mati ini mungkin tak jarang kita dengar sehari-hari. Kadang sudah meninggal di kampung sebelah, besoknya meninggal lagi di kampung sebelah. Kadang ada yang berturut-turut, hari ini meninggal ini, besok meninggal itu. Tapi kebanyakan di antara kita masih tidak mengambil pelajaran. Wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya hidup di dunia ini tidak lama. Berapapun harta kita, banyak pun pengetahuan kita, banyak sahabat kita, banyak kenalan kita, tinggi jabatan kita,
maka kematian akan tetap menghampiri kita. Kalau misalnya kita ambil contoh orang-orang pada zaman dahulu, Fir'aun dan Qarun dan Haman, mereka adalah orang-orang yang kaya. Bagaimanapun mereka menghindari kematian, tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaib, kemudian dikembalikan ke alam ghaib. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian dipertanyakanlah, kemudian dipertanggungjawabkanlah bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Artinya, bagaimanapun cara kita menghindari kematian, tidak akan pernah bisa. Dan kemudian setelah kita meninggalkan dunia, maka amal-amal kita, pekerjaan-pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia, baik itu perbuatan yang soleh maupun perbuatan yang tidak soleh, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di balik tembok yang sangat kokoh. Memang benar-benar kematian itu tak bisa kita hindari, tapi bisa kita persiapkan bagaimana kita menjumpai kematian itu. Bagi orang-orang yang beriman, kematian adalah sebuah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman bergembira untuk menemui Tuhannya. Kita yang hidup, yang masih hidup ini, jangan kita terlena, jangan kita terbuai oleh kehidupan dunia. Karena kita harus mempersiapkan bagaimana mati yang baik. Jangan kita terlalu sibuk mempersiapkan bagaimana caranya hidup yang baik, tapi persiapkanlah bagaimana caranya mati yang baik. Kemudian kita yang hadir di sini, mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kepada ruh tersebut, dan mudah-mudahan kuburannya di sana dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti pun jikalau kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ada orang-orang yang ikhlas untuk mendoakan kita, ada orang-orang yang ikhlas untuk membacakan Al-Quran untuk kita. Kalau misalnya kita sudah rajin membaca Al-Quran di masa hidup, maka Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat. Siapa yang membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti, dan ia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Kalau misalnya kuburan kita yang gelap gulita, kalau misalnya kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang menemani kita. Karena di kuburan kita sendiri terhimpit oleh tanah, ditimbun oleh tanah, dinikmati oleh binatang-binatang yang ada dalam tanah, cacing dan lain sebagainya. Jikalau dalam diri kita ada Al-Quran, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jasad tersebut tidak akan disentuh oleh binatang apapun.
Kemudian pelajaran bagi kita juga semuanya bahwasanya kuburan adalah awwalu manazilum min manazilil akhirah, tempat awal dari tempat-tempat akhirat. Kalau misalnya selamat di kubur, maka insya Allah, maka pasti selamat sampai akhirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau misalnya di kubur sudah disiksa, maka sampai hari kiamat, sampai di padang mahsyar, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih berat lagi siksaannya, yaitu dicampakkan ke jurang api neraka. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di sini senantiasa kita beramal solih, karena penyesalan orang-orang yang sudah mati di dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, ini kata orang-orang yang sudah meninggal, kata orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana absarna, ya Allah, mata kami telah melihat azab, wa sami'na, dan telinga kami telah mendengar azab. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia walau sesaat, walau sebentar. Apa tujuan mereka kembali ke dunia? Na'mal solihah, mereka ingin beramal solih. Apakah mungkin kalau kita sudah mati bisa hidup kembali? Tidak mungkin. Oleh karena itu, selagi kita masih hidup, kita berusaha sekuat mungkin, berusaha seserius mungkin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kiranya kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Sebelum saya menutup tausiah ini, maka saya ingin memberikan kata mutiara. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena mungkin saya lebih muda daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau misalnya ada ibu-ibu di belakang ya. Tapi nasihat-nasihat kebaikan harus didengar, walaupun itu terlontar dari mulut seorang bayi, ataupun bahkan dari binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat mengambil pelajaran. Misalnya antara lebah dan lalat. Lalat selalu ke tempat yang kotor, tak pernah dia mau mengambil bunga. Tapi lebah, ia selalu ke tempat yang bersih, dan ia sangat bermanfaat bagi umat manusia untuk kesehatannya. Jikalau terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf kepada hadirin semuanya, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirukum wa astaghfirullah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.